Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifah Kufita Iza dengan NIM 23095111134 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penugasan dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur terkait penugasan case-based learning, yang mana saya akan membawakan penugasan dari kasus berdasarkan pengalaman magang di suatu klinik di Wonosobo. Nah, di sini akan berisikan mengenai latar belakang mulai dari munculnya penyakit sampai ke pembahasan yang akan dibahas secara rinci dan juga lengkap, mulai dari akar sampai ke pengobatannya, beserta juga dokumentasi penunjangnya. So, without any further ado, and let's get started. Pada Juli 2024, pada sebuah klinik bernama Sopa Animal Care di Wonosobo, terdapat seorang owner yang membawa kucingnya bernama Poppy berusia 2 tahun dengan jenis Persia datang dengan menunjukkan gejala gatal-gatal, kebotakan beberapa bagian tubuhnya, terutama di sekitar telinga, leher, dan kaki belakang kanan. Sebelumnya tidak ada riwayat penyakit, dan Poppy ini merupakan kucing indoor tetapi sering berinteraksi dengan kucing lain yang berada di luar rumah. Pemilik melaporkan bahwa beberapa minggu terakhir, Milo sering menggaruk-garuk tubuhnya dan menunjukkan tanda-tanda stres seperti dengan menjilat daerah tubuh tertentu secara berulang-ulang. Temperatur tubuh normal, namun Poppy tampak agak gelisah dan cemas dikarenakan gatal yang berketerusan. Tidak ada pembekakan atau nanah, namun area yang terinfeksi terasa gatal dan membuat Poppy sering menggaruk atau menjilat daerah tersebut. Kulit pada daerah tersebut tampak merah, teriritasi, dan terdapat beberapa kerak yang halus. Nah, jadi apa sih ringworm itu? Ringworm itu adalah infeksi kulit jamur yang umum juga dikenal sebagai dermatopitosis, infeksi dermatofit, atau juga tinea yang menyerang bulu, kuku, dan juga kulit. Nah, terus kenapa disebut ringworm? Ring itu cincin, worm itu cacing. Terus ini karena cacing atau karena jamur? Nah, ringworm sendiri itu dinamakan karena ruam yang ditimbulkan sering berbentuk seperti cincin. Nah, bentuk cincin ini muncul karena jamur yang tumbuh keluar dan titik infeksi awal. Nah, menciptakan lingkaran merah atau kecoklatan di bagian kulit. Jadi meskipun namanya ada wormnya, infeksi ini sebenarnya disebabkan oleh jamur, bukan karena cacing. Pada kucing ini disebabkan oleh jamur jenis dermatofit. Nah, untuk jenis dermatofit sendiri ini memiliki 3 jenis yang paling umum ditemukan pada kucing. Di antaranya sebagai berikut. Nah, untuk pada video kali ini akan fokus mengenai Microsporum canis karena ini merupakan jenis dermatofit yang paling umum ditemukan pada kucing. Nah, kita akan bahas nih mengenai morfologinya. Nah, untuk yang pertama morfologi koloninya. Jadi bentuknya itu bulat, menyebar dan berbulu halus. Nah, warnanya ini putih atau krem pada awalnya. Nah, kemudian berubah menjadi warna kuning atau kejingga-jinggaan. Nah, teksturnya ini seperti beludru atau berbulu halus. Dengan pigmen pada bagian bawah media kultur, ini akan menghasilkan pigmen yang kuning yang khas. Nah, untuk mikroskopisnya, ini akan muncul Macroconidia yang berbentuk spindle atau gelendong, berdinding tebal, dan juga berlekuk kasar. Nah, kalau kita kaitin nih morfologi ke penanganan pada klinik, yaitu melakukan pemeriksaan Woods lamp. Jadi Woods lamp itu alat yang mana si Microsporum canis ini dapat menyebabkan fluoresensi hijau di bawah sinar Woods lamp. Jadi alat ini yang akan membantu klinik dalam mendiagnosis penyakitnya. Jadi bisa dilihat pada gambar itu, jadi sistemnya akan glow in the dark. Pada Woods lamp, apabila adanya jamur, itu akan mendeteksi jumlah pigmentasi yang tidak normal. Bisa dilihat pada gambar, itu akan berwarna kehijauan atau terang apabila adanya jamur pada kulit. Selain dari infeksi jamur sendiri, terdapat faktor predisposisi. Di antaranya adalah usia, kemudian kondisi kesehatan. Kucing dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah itu akan jauh lebih rentan terhadap ringworm. Selanjutnya adalah lingkungan. Kucing yang tinggal di lingkungan yang kotor, lembab, lebih beresiko terkena ringworm. Kontak dengan kucing terinfeksi juga dapat termasuk karena lebih beresiko terkena penyakit ini. Kemudian bulu yang panjang lebih rentan karena bulu tersebut ideal untuk perkembangan spora jamur. Nah, gejala diantaranya terdapat patologi anatomi, yaitu alopecia atau kerontokan bulu. Nah, ini adalah perubahan yang paling terlihat pada kucing yang terkena ringworm. Kerontokan bulu biasanya terjadi dalam pola melingkar atau berbentuk cincin, yang merupakan ciri khas dari ringworm.
Dan selanjutnya pada gambar bisa dilihat itu lesi yang berbentuk lingkaran. Nah, biasanya ini berwarna merah, bersisik, dan juga gatal. Kemudian kukunya juga rapuh. Nah, kuku kucing ini yang terinfeksi bisa menjadi rapuh dan terlihat berwarna putih atau pucat. Kemudian kulit yang tebal atau mengeras. Kucing yang terinfeksi mungkin memiliki kulit yang menebal atau mengeras di area yang terinfeksi. Kemudian bercak merah dan berkerak, yang mana lesi juga bisa tampak merah dan berkerak terutama pada kucing dengan bulu yang pendek. Nah, bisa dilihat nih pada gambar bahwa pada awalnya sang owner hanya mengira si jamur ini hanya muncul pada satu bagian saja. Namun setelah klinik melakukan lion cut atau pemotongan pencukuran bulu pada kucing, namun yang tersisa hanya bagian kepala saja, dan ditemukan ternyata infeksi jamur ini sudah meluas ke seluruh tubuh kucing. Selanjutnya juga terdapat perubahan mikroskopisnya, diantaranya adalah infiltrasi sel radang, kemudian hiperkeratosis, yang mana lapisan luar kulit atau epidermis ini menjadi lebih tebal atau hiperkeratosis sebagai respon terhadap infeksi jamur. Kemudian keratinasi abnormal, struktur keratin pada bulu dan kulit menjadi abnormal yang menyebabkan rambut rontok dan kulit menjadi bersisik. Kemudian terdapat spora jamur yang dapat ditemukan di dalam jaringan kulit atau bulu. Spora ini merupakan bentuk istirahat jamur yang dapat bertahan hidup di lingkungan selama berbulan-bulan. Nah, pada beberapa kasus, infeksi jamur ini dapat menyebabkan pembentukan granuloma yang merupakan kumpulan sel radang yang membentuk nodul kecil di jaringan kulit. Kemudian, pada kasus yang parah, infeksi jamur ini dapat menyebabkan kematian sel-sel jaringan atau disebut dengan nekrosis. Nah, dari gejala tersebut akan memunculkan beberapa dampak, diantaranya tentunya ketidaknyamanan. Karena merasa tidak nyaman dan sering menggaruk, hal ini dapat menyebabkan luka terbuka dari infeksi sekunder. Kemudian kerontokan bulu yang signifikan dapat terjadi terutama di area kepala, telinga, dan juga kaki. Kemudian penurunan kualitas hidup. Kucing yang terinfeksi ringworm mungkin kehilangan nafsu makan, menjadi lesu, dan kurang aktif. Kemudian komplikasi. Pada kasus yang parah, ringworm ini dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi bakteri sekunder, alopecia permanen, dan juga kerapuhan pada kuku. Kemudian juga penularan. Jadi ringworm ini sangat menular, baik ke kucing lain maupun juga ke manusia. Nah, kucing yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan bagi kucing lain di dalam rumah ataupun juga lingkungan. Nah, terus gimana sih untuk mencegah si ringworm pada kucing ini? Nah, tentunya hal yang utama adalah kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan kucing sangat penting untuk mencegah penularan ringworm. Mulai dari kandang, tempat tidur, dan peralatan kucing secara teratur dengan disinfektan yang aman untuk hewan peliharaan. Kemudian juga pemeriksaan rutin oleh dokter hewan dapat membantu mendeteksi ringworm pada kucing sejak dini. Kemudian hindari kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi ringworm. Nah, jika harus untuk menangani kucing yang terinfeksi, gunakan juga sarung tangan dan cuci tangan dengan sabun dan air setelahnya untuk menghindari penularan dari kucing ke manusia. Terus bagaimana apabila ringworm ini sudah terjadi? Nah, pengobatan diantaranya adalah dokter hewan akan meresepkan obat anti jamur oral ataupun topikal untuk mengobati ringworm. Obat anti jamur oral biasanya diberikan selama beberapa minggu, sedangkan obat anti jamur topikal biasanya dioleskan ke area terinfeksi 2 kali sehari. Pada kasus yang saya bawakan, si klinik melakukan pengobatan diantaranya melalui oral, yaitu memberikan antihistamin berupa cetirizine dan juga anti jamur berupa itraconazole dan juga vitamin E. Nah, kemudian diberi salep berupa miconazole, kemudian dimandikan menggunakan sampo anti jamur yaitu sebazole, kemudian juga diberikan minyak ikan secara oral agar pertumbuhan bulu pada kucing semakin cepat. Kesimpulan dapat diambil, ringworm pada kucing atau dermatofitosis adalah infeksi jamur yang umum ditandai dengan bercak botak, kulit bersisik, dan kadang-kadang rambut rontok yang disebabkan oleh Microsporum canis yang umumnya menyerang pada kucing. Nah, pengobatan melibatkan obat anti jamur topikal ataupun juga oral. Jamur ini dapat menyebar dengan mudah dari kucing ke kucing lain ataupun juga dari kucing ke manusia. Ringworm ini dapat diobati dengan pengobatan yang tepat,
tetapi membutuhkan waktu dan ketekunan. Menjaga kebersihan lingkungan kucing dan melakukan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan dapat membantu mencegah infeksi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.